Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, saya sungguh merasa tidak mudah berkhotbah dalam situasi saat ini. Kenapa? Karena ada banyak di antara kita yang benar-benar mengalami situasi yang sulit. Ada banyak di antara kita yang benar-benar mengalami situasi penuh kekhawatiran akan hari esok. Bahkan penderitaan yang nyata saat ini. Bagi sebagian orang Bapak Ibu Saudara, anjuran untuk stay at home atau di rumah aja mungkin jadi hal yang gak terlalu sulit untuk dilakukan. Tetapi begitu banyak orang lain saudara yang ternyata mengalami bagaimana mobilitas yang sangat terbatas ini begitu berpengaruh, begitu berdampak apalagi dalam hidup sosial ekonomi. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, khawatirnya orang itu bukan hanya soal dirinya terpapar COVID-19, tapi juga soal tabungan yang makin menipis, soal uang makan yang harus dicari setiap hari, soal karyawan yang harus tetap digaji. Bahkan banyak orang tua yang sudah mulai berpikir bagaimana soal biaya kenaikan anak sekolah nanti pada saat pertengahan tahun. Saudara, kita sering mendengar dalam khotbah atau renungan-renungan yang beredar banyak. Kita mendengar dikatakan Allah itu baik, Allah itu memelihara, Allah itu senantiasa memperhatikan hidup kita. Tetapi kalau ternyata peneguhan-peneguhan yang demikian itu kita rasakan berbeda dengan apa yang kita alami saudara. Dengan kekurangan yang nyatanya masih kita rasakan, dengan sakit penyakit yang kita alami, dengan kebuntuan akan situasi, maka pertanyaannya, masih dapatkah kita mengimani cinta kasih Allah itu di tengah sulitnya kehidupan kita? Saudara, satu hal yang menurut saya menjadi kekayaan yang amat luar biasa di dalam iman kekristenan kita, saudara. Kita meyakini bahwa Allah Sang Halik itu tidak hanya Dia yang berkuasa atas semesta. Allah yang kita percaya itu, saudara, tidak hanya Dia yang sanggup melakukan, mengubah segala sesuatu dengan kekuatannya. Tetapi yang juga amat penting dalam keyakinan iman kita saudara, dan tidak boleh kita lupakan, adalah keyakinan bahwa Allah yang sama itu adalah Dia yang juga turut menderita bersama dengan kita. Mungkin ini terdengar aneh, Allah kok menderita? Bukankah klaim tersebut saudara seakan-akan bertentangan dengan klaim yang saya sebutkan sebelumnya. Bahwa Dia itu berkuasa. Bahwa Dia punya kekuatan untuk sanggup mengubah segala sesuatu bahkan dalam waktu singkat. Kok malah Allah disebut sebagai Allah yang menderita? Ya saudara, Allah memang tidak sepantasnya menderita. Allah tidak perlu menderita. Tetapi di dalam Kristus, iman kita menyatakan bahwa penderitaan itu dengan sengaja Allah rengkuh. Di dalam Kristus penderitaan itu, penderitaan dalam kemanusiaan kita saudara, dengan sengaja Allah ambil. Dan Allah menjadikan penderitaan kita itu bagian dari dirinya sendiri. Saudara, kita sudah berada pada minggu Prapaskah yang ke-6. Dan kita melihat bagaimana bacaan-bacaan Injil setiap minggunya menghantar kita pada perjalanan Yesus yang makin dekat pada peristiwa salib. Dalam Injil Matius hari ini saudara, Yesus berada di hadapan Pilatus. Dan Dia dikelilingi oleh banyak orang yang menuduhnya. Dia dikelilingi oleh aneka sangkaan. Tetapi di tengah situasi itu,
Yesus ternyata memilih untuk bungkam. Dan Pilatus digambarkan sangat heran dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Di hadapan banyak orang pada saat itu Pilatus kemudian memberikan tawaran. Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Meskipun nama depannya sama-sama Yesus, saudara. Tetapi Yesus yang disebut Barabas ini adalah orang yang dikenal karena kejahatannya. Entah apa tindakan kriminal yang dia lakukan, saudara. Tetapi dia berada di sana karena perbuatan jahat yang ia lakukan. Yang menarik, Injil justru menceritakan bahwa oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta Barabas itu dibebaskan. Dan di saat yang sama Yesus dihukum mati. Saudara, tahukah Anda apa arti kata hasut? Saya mencoba membuka kamus besar bahasa Indonesia, saudara. Dan di KBBI itu kata hasut berarti dengki, iri hati. Dari sini kita belajar, saudara, bahwa ternyata kedengkian itu bisa dengan sengaja ditularkan. Kebencian itu ternyata bisa dengan sengaja disebar dari satu pribadi ke sekelompok orang. Lalu kemudian dari sekelompok orang, saudara, kepada banyak orang yang lain. Maka hati-hati kalau saat ini kita pun hidup di tengah-tengah aneka berita, aneka kabar yang menyebar di antara kita, hati-hati saudara. Karena kalau kita sudah termakan hasutan, kita seringkali tidak lagi bisa berpikir dengan jernih dan sehat. Yang benar bisa jadi salah dan yang salah justru bisa jadi benar. Dan itulah yang terjadi pada saat itu, saudara. Banyak orang memilih untuk menyalibkan Yesus yang sebetulnya tidak bersalah. Pertanyaan yang penting, saudara. Apakah Yesus mampu menyelamatkan dirinya dari situasi tersebut? Apakah Yesus mampu menghindar dari situasi penuh desakan dan tuduhan itu? Jawabannya of course yes, saudara. Tentu dia bisa, dia mampu. Jangan dulu bicara soal bagaimana Yesus bisa membebaskan dirinya dengan kekuatan ilahi, saudara. Sebelum itu, Tuhan Yesus bisa dengan gamblang membela dirinya sedemikian rupa di hadapan Pilatus. Dan bahkan dalam cerita Injil tadi dikatakan ada sinyal dari istri Pilatus untuk membebaskan Yesus. Ada banyak celah, ada banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh Yesus. Tetapi Injil tidak berkisah demikian. Tuhan Yesus ternyata dengan sadar memilih untuk tetap berada pada jalan penderitaan yang nyata, yang real, yang sungguh hadir di hadapannya. Saudara, ini tentu bukan sebuah pilihan yang populer, bukan. Buat apa menderita kalau ada kesempatan untuk menghindar? Buat apa repot kalau ada kesempatan hidup lebih enak? Buat apa memberi kalau dalam situasi ini saya bahkan bisa cuan, bisa untung? Bukankah itu cara pandang yang lebih sering mewujud dalam tindakan saya dan saudara? Cara pandang kita sebagai manusia, saudara, seringkali begitu berpusat ke dalam. Kita penuh dengan self-importance. Pokoknya yang penting saya, me, myself, and I. Dan kecenderungan seperti ini kita lihat banyak sekali hadir di tengah pandemi ini, saudara. Pokoknya yang penting saya itu selamat, sehat, terlindungi. Soal keselamatan orang lain, kesehatan orang lain itu bukan urusan saya. Orang menimbun makanan, saudara. Orang mengambil untung besar-besaran. Orang menimbun perlengkapan kesehatan.
Kita tentu bisa melihat di beberapa media bagaimana orang-orang itu membeli, memakai APD yang sebetulnya diprioritaskan untuk tenaga medis. Sehingga justru para tenaga medis ini pada akhirnya mengalami kekurangan yang luar biasa. Saudara, sangat nyata. Semakin sulit keadaan kita, maka semakin keegoisan itu muncul, menyeruak dalam diri kita semua. Sekali lagi saudara, Yesus Kristus ternyata punya pilihan dan cara pandang yang amat lain. Sejak awal dia tidak pernah memilih jalan yang sekedar mudah, menguntungkan atau menyenangkan. Ketika memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai, sekalipun semua orang menyambutnya, Kristus telah menunjukkan secara simbolis bahwa dia tidak datang seperti raja-raja yang lain. Kemuliaan Yesus justru nampak dalam kesediaannya menanggung berbagai derita, bahkan sengsara dunia. Dan jalan derita itu rela ia tempuh supaya kita bisa merasakan ketulusan cintanya. Jalan penderitaan itu rela ia tempuh supaya kita semua punya kesempatan mengalami bagaimana Allah hadir dan turut merasakan berbagai pergumulan hidup kita. Dia bukan Allah yang sekedar bicara dari jauh, saudara. Dia bukan sekedar Allah yang ngomong doang. Di dalam Kristus, kita sungguh melihat bagaimana Allah benar-benar terlibat atas kesesakan kita. Dan tidak hanya itu saudara, karena ia telah sungguh terlibat dan sungguh menderita, maka lewat Kristus pun kita menjadi orang-orang yang punya dasar, punya teladan yang sangat penting tentang bagaimana kita harus menyikapi penderitaan kita masing-masing. Saudara, dalam ibadah hari ini kita bersama tadi menyanyikan sebuah lagu yang indah. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Saudara, di tengah kesulitan dan penderitaan yang saat ini menerpa kita, kita semua punya kesempatan untuk belajar memandang segala sesuatu seperti Yesus. Seorang mistikus Italia bernama Gemma Galgani berkata, "If you really want to love Jesus, first learn to suffer. Because suffering teaches you to love." Apabila engkau ingin mencintai Yesus, pertama-tama belajarlah menderita. Karena penderitaan mengajar engkau untuk mencintai. Saudara, di tengah pergumulannya, Kristus mengajar kita untuk tidak kehilangan belas kasih, bahkan pengampunan. Di tengah penderitaannya, Kristus mengajar kita untuk tidak kehilangan kesetiaan kita pada kehendak Bapa di sorga. Dan pada akhirnya saudara, lewat penderitaannya, Kristus mengajak kita, Kristus mengajar kita agar di tengah berbagai situasi hidup kita, apapun itu, kita pun belajar memandang kepada Dia dan memperoleh kekuatan kita untuk tetap berpengharapan.
Tuhan menolong kita. Amin.